Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obor Pedia yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan mulia bagi umat Islam. Terdapat sejumlah amalan di bulan Ramadan dengan balasan pahala dari Allah bahkan setara haji. Amalan tersebut adalah menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa apabila umat Islam umroh di bulan Ramadan, maka mendapatkan ganjaran pahala setara haji. Selain umroh, terdapat 6 amalan lain yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan umat Islam. Apa sajakah itu? Yang pertama, puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kaum muslim dianjurkan untuk membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya." Hadis riwayat Muslim. Selama bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran, seperti yang diceritakan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa saya tidak pernah mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran semuanya, sholat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Amalan yang ketiga adalah sholat taraweh berjamaah. Jadi sholat taraweh berjamaah ini menjadi salah satu amalan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Taraweh termasuk ibadah sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya.
Sholat ini tidak hanya sebatas amaliyah sunnah yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, melainkan untuk umatnya juga. Bahkan Rasulullah SAW menginginkan pahala luar biasa dari tarawih ini bisa dinikmati umatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat tarawih pada Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Imam An-Nawawi dalam Syarhu Muslim menyatakan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sholat tarawih. Karena hadis itu, maka mayoritas ulama sepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah. Kemudian yang keempat, amalan itu adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Pendapat yang paling kuat mengatakan malam tersebut terjadi di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Pada malam kemuliaan itu dijanjikan ampunan bagi hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Lailatul Qadar dianggap sebagai malam pelebur dosa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Lantas bagaimana cara kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar? Ada banyak amalan yang bisa dilakukan. Di antaranya sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, membaca sholawat, tasbih, istighfar, iktikaf, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bacaan doa bertemu Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwan fa'fu ani, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Selama Ramadan, umat Islam dianjurkan memperbanyak sedekah seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai sosok yang paling pemurah dan dermawan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan saat malaikat Jibril menemui beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah ibadah umroh. Jadi untuk umat Islam yang berkecukupan atau mampu dapat menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pahala umroh selama Ramadan sama dengan melaksanakan haji.
Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang perempuan Ansor, Ummu Sanad, "Apa yang mencegahmu berhaji bersama kami?" Perempuan itu menjawab, "Kami cuma punya 2 unta. Satu dibawa dalam perjalanan haji oleh ayah dan putranya, dan kami ditinggali 1 unta untuk mengairi kebun." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan menyamai ibadah haji atau haji bersamaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang ke-7 yaitu memperbanyak iktikaf. Secara bahasa, iktikaf berarti berdiam diri atau menahan diri di suatu tempat. Sementara secara istilah, iktikaf adalah berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan Rasulullah seperti diceritakan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan iktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 7 amalan istimewa selama bulan Ramadan yang bisa dilakukan umat Islam untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.